Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, aturan wilujeng tepang deui. Selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Edit Family. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakit teman-teman sehingga bisa sehat seperti biasa kembali. Dan bagi teman-teman yang mempunyai hajat, yang mempunyai cita-cita untuk melaksanakan haji atau umroh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan apa yang menjadi hajat teman-teman dan bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya menyambung video yang kemarin ya. Di video kemarin kalau nggak salah yang tentang Al-Muthalib. Nah, di Al-Muthalib ini ada di video terakhirnya ada pertanyaan. Apakah Salma akan membiarkan buah hatinya yang baru tumbuh remaja itu pergi ke Mekah yang begitu aja bersama pamannya yaitu Al-Muthalib? Nah, jawabannya di video ini ya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Muthalib. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hasim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hasim. Begitu melihat wajah ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hasim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Saibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun dia tahu masa depan Saibah bukan di Yasrib, melainkan di kota Mekah. Akhirnya, dia pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan ia pergi. Nah, teman-teman sekalian, dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Saibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, panggil mereka kepada Saibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hasim. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Saibah pun terlupakan. Setelah itu, dia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah, sebagaimana Hasim bapaknya. Nah, teman-teman sekalian, pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang sepanjang zaman. Perbuatan apakah itu? Nah, jawabannya ikuti terus video saya selanjutnya ya. Nah, sebelum menutup video ini teman-teman, sebagai apa sih namanya mengulang kembali ya ini dari cerita ini. Jadi di sini teh ya teman-teman, Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib teh yaitu yang tadi diceritakan di buku ini kakeknya Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya ini saya dibaca dari sini ya. Jadi Abdul Muthalib itu bukan nama asli Abdul Muthalib, tapi Abdul Muthalib itu nama aslinya yaitu Saibah. Nah, Saibah itu yaitu putra
Hasim bin Abdul Manaf dan ibunya yang bernama Salma bin Amr. Jadi cerita dari sini kan ini teh pamannya paman adiknya Hasim tuh pamannya Saibah itu kan bernama Al-Muthalib, bukan Abdul Muthalib ya, Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib kan pengen membawa keponakannya ke kota Mekah karena pamannya tahu bahwa ke Mekah kan selama ayahnya meninggal dipegang oleh adiknya, itu pamannya Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib selain dia juga kan sama baik, dermawan, dia merasa bukan hak saya untuk memimpin kota Mekah. Ya dulu dipimpin oleh kakaknya yaitu Hasim. Nah, beliau teringat dan bukan teringat, dia tahu bahwa kakaknya tuh menikah di Yasrib, di kota yang dikenal sekarang menjadi kota Madinah ya, yaitu kakaknya menikah dengan Salma dan dikaruniai seorang putra yang bernama Saibah. Nah, datanglah itu Al-Muthalib dari Mekah ke Madinah menemui Salma dan menanyakan putranya di mana. Nah, ketemulah itu Saibah bersama Al-Muthalib. Tapi kan Al-Muthalib karena baru melihat ya, itu kan udah tumbuh remaja, pengen ngegebeg bener malah. Nah, mirip pisan jeung bapana, wajahnya mirip pisan jika Hasim. Nah, sapekeun kan jadi dia asa menurut mah olahok, asa percaya. Jadi perasaan asa juga hidup deui. Nah, bukan Al-Muthalib unggul karena jadi kangen ka Hasim sapekeun ka penduduk kota Mekah juga karena merasa sayang kepada Hasim, terngiang-ngiang menerima ingat wae ka wajahna. Nah, apalagi ini encek Al-Muthalib mun sapekeun ka kota penduduk Mekah ningali wajahna itu wajahna Saibah. Nah, soalnya wajahna mirip pisan jeung ayahna. Nah, di perjalanan di kota Mekah itu kan sesudah minta izin, akhirnya Salma ibunya mengizinkan karena mendorong mah emang ada dan emang pas bukan di masa depannya lain di dia emang di kota Mekah dia untuk meneruskan pemerintahan ayahnya. Nah, atas pengizinan gitu Salma diizinkanlah dengan berat hati juga dan eta anaknya pergi sama Al-Muthalib ya. Nah, pas di perjalanan dia naik onta dibonceng menurang mah. Jadi kayak Al-Muthalib di payun, dia di depan, Saibah di belakang. Nah, tika jauhan si penduduk Quraisy penduduk kota Makkah terpejorokan Abdul Muthalib cenah gitu. Nah, maksud Abdul Muthalib nyata manggil mundurang mah Abdul Muthalib budak Al-Muthalib. Jadi kan karena ada di belakang disebutkan jadi Saibah disebutnya budak Al-Muthalib, nyata Abdul Muthalib. Nah, cek Al-Muthalib, celaka kalian, ini bukan budakku. Jadi mundurang mah budak bukan budak putra, tapi budak mundurang mah pembantu atau hamba sahaya. Dia adalah anak saudaraku Hasim. Nah, tapi karena udah terlanjur meureun geus gujru dame eta bawa nyebutna Abdul Muthalib ka Saibah sampaikeun ka jadi terlupakan nama aslina Saibah nu ayeuna dikenal ku kita juga kan di sini bahwa kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib, padahal mah di cerita ini nama aslinya Saibah bukan Abdul Muthalib. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini garis bawahinya bahwa di cerita ini sekali lagi bahwa kakek Nabi Muhammad, nama asli dari kakek Nabi Muhammad itu yaitu Saibah ya. Nah, sebelum menutup video ini ya teman-teman, ada tambahannya di sini. Harta Abdul Muthalib. Setelah Hasim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Ketika dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hasim kepada Abdul Muthalib. Nah, di sini cerita ini ya yang ditambahannya. Jadi setelah Hasim meninggal, si hartanya itu dikuasai oleh
adiknya terkecil menurut mah meureun bungsu meureunnya kitu anu adik terkecil teh adiknya Hasyim nyaeta bernama Naufal kan tadi adiknya mah Al-Muthalib. Ini ada yang paling terkecil menurut mah bungsuna nyaeta namana Naufal. Nah, asalnya si Naufal teh kekeh tidak mau memberikan harta Hasyim di mau dikuasai ku Naufal. Tapi kan cek Al-Muthalib ieu lain milik si Naufal tapi milik anakna yaitu Hasyim Saibah teh gitu. Naufal kekeh akhirnya Abdul Muthalib minta bantuan, dan itu emang udah haknya gitu, bukan mau merebut tapi itu udah hak ayahnya dan dia menjadi penerusnya. Maka minta bantuan ke ibunya ke Yasrib ke kota Madinah teh. Nah di ibunya kerabat ibunya mengirimkanlah 80 pasukan berkuda. Nah akhirnya si Naufal pun ketakutan ya si Yunun. Jadi diserahkan harta Hasyim ke Abdul Muthalib. Nah begitu teman-teman ya cerita saya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah setia menonton video ini, dan bagi teman-teman yang baru bergabung silakan like, comment, and subscribe ya biar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.